Ibu paling bokong tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini berbicara tentang presiden ya, cawapres. Cara memilih calon presiden yang benar. Jadi kalau berbicara soal politik ya, yang namanya politik itu nggak ada yang namanya kawan abadi. Iya kan? Betul nggak? Betul. Setuju kan? Betul. Setuju. Jadi nggak ada yang namanya kawan abadi, nggak ada yang musuh abadi. Kadang kawan bisa jadi lawan, lawan juga bisa jadi kawan. Contohnya seperti ini. Dulu pada saat Prabowo, dulu kan dia pernah gabung sama PDI ya kan? Dia jadi wakilnya Megawati. Yang pertama kali Pak Prabowo kan seperti itu. Ikut kontestasi pemilihan presiden ya? Iya, dulu seperti itu. Contohnya pas zamannya pertama pas zamannya SBY itu. Ya? Nah, zamannya SBY, iya. zaman SBY. Zaman SBY. Akhirnya yang menang kan SBY. Iya. Pada saat itu PDI gabung sama Gerindra. Tapi pada saat itu PDI kalah. Nah akhirnya Pak Prabowo mengusung Jokowi di Gubernur Solo ya? DKI Jakarta. Yang pertama itu kan. Oh. Nah itu kan yang namanya politik itu nggak selamanya kawan. Jadi tergantung alurnya gitu loh. Terus si Prabowo akhirnya malah jadi rivalnya Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. dan 2019. Padahal Prabowo yang mengusulkan Jokowi jadi gubernur Di DKI ya. di DKI, malah jadi lawannya. Nah, itu yang namanya politik. Seperti itu. Nah, sekarang malah jadi kongsi lagi. Nah, ya kan? Pas Jokowi pertama itu, Gimana? pas pertama Jokowi bermusuhan dengan Prabowo kan akhirnya Prabowo jadi oposisi kan? Iya, betul. Terus di kontestasi yang kedua kan yang jadi justru Jokowi lagi. Nah, kemudian Pak Prabowo ikut jadi menterinya. jadi Nah, menterinya. itulah politik. Berkawan lagi. Akhirnya berkawan lagi. Itulah namanya politik sebenarnya, seperti itu. Politik seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang itu kalau mau milih calon presiden sekarang kadang bingung lagi. Bingungnya seperti ini. Misalkan ada yang milih partainya PDI, tapi dia nggak cocok sama cawapresnya gitu loh. Ada lagi yang dia PKB, tapi nggak cocok sama cawapresnya. Contohnya kayak dulu itu Pak Mahfud kan dia pronya ke PKB, sekarang malah jadi PDI, seperti itu. Jadi kalau menurut kalian pendapatnya di perpolitikan sekarang bagaimana? Ya kalau saya sih itu untuk memilih ya itu Iya, lihat visi misi dan Nah, rekam jejak ya. iya betul. Yang utama itu. Jadi visi misi dan rekam jejaknya. Untuk masalah partai politiknya bagaimana? Itu nggak urusan lah ya. Kalau partai politiknya ya kita pertimbangan yang untuk DPR, DPD gitu sih. Ya, untuk berarti kalau untuk cawapresnya itu apa? Cawapres ya. Capres Personal ya. Ya, tergantung individunya langsung ya. Langsung nggak peduli partainya. Nggak peduli partainya apa yang mengusung gitu ya. Oke. Karena kalau itu kan katanya yang ada yang namanya boneka partai apa ya? Nah itu ya. Makanya itu kan si Jokowi aslinya itu baper. Dikata-katain seperti itu kan sama yang Megawati itu. Akhirnya dia baper kan, akhirnya dia blunder.
mengusung partai sendiri. Aslinya dia orang itu mau nyalonin Prabowo sama Ganjar. Iya, iya. Sebenarnya seperti itu. Cuman Mau dia menjodohkan ya. eh, Tapi kan ada kayak internal di atas di dalam partai politik itu. Ibaratnya cara wong iki Jokowi iki mungkek lah. Cara kene kok lek ora main pedai ora bakal iso dadi presiden ngono lho. Berarti seperti itu. Tapi kan walaupun seperti itu kan pada saat itu emang elektabilitas Jokowi lagi tinggi-tingginya. Iya. Jadi bukan tergantung sama partainya. Emang partainya itu pinter milih cawapres gitu loh. Jadi kalau menurut saya juga seperti ini ya. Kalau saya milih calon presiden itu juga saya nggak peduli sama partainya yang mengusung gitu loh. Yang penting individuali Visi dan visi dan misi dari cawapresnya itu. Cawapresnya ya. capres dan cawapresnya. Kalau mau milih presiden itu jangan dilihat, kalau menurut saya ya, jangan dilihat dari apa masa depannya, tapi masa lalunya gitu loh. Kalau masa depan kan bisa saja cuma apa untuk gombal-gombalan politik Janji-janji. lah. Kita lihat rekam jejaknya yang sudah terjadi. yang Anies terjadi. berbuat apa, Ganjar apa, Prabowo apa. Nah, gitu loh. Terus sama cawapresnya Mahfud, rekam jejaknya gimana, Gibran rekam jejaknya gimana, Caimin rekam jejaknya gimana, seperti itu jadi kita bisa berpikir secara jernih gitu loh, karena kita ini memilih calon presiden. Kalau memilih calon pacar aja secara apa bibit bobot bebet dan apa gitu loh, apa ini milih calon presiden cuma karena partai aja kita langsung baper gitu loh. Seperti itu, betul nggak ini pendapat seperti itu? Apa sih ini masalahnya calon presiden loh, Perlu pertimbangan yang benar-benar ya. iya harus kita benar-benar apa yang apa sesuai dengan apa kemauan ini negara mau gimana loh. Kalau misalkan yang ini yang mimpin, ini yang mimpin, ini yang mimpin gitu loh, kita harus jernih gitu loh. Kita punya aspirasi apa, terus yang nyambung sama visi misi dan rekam jejak calon yang mana, yaitu yang ditentukan gitu, untuk dipilih. Contoh kayak sekarang kan kita bahas semua ya, 3 capres itu kan ada plus minusnya. Gitu. Kayak Anies dia plus minusnya Jakarta apa, plusnya apa, sampai ada yang tahu apa yang positif dari Anies gitu loh. Kecerdasan intelektualnya sih. Oh dia jadi akademis ya. Akademisnya bagus, tapi ada minusnya juga Anies itu. Jadi kadang kalau ngerjain sesuatu itu nggak beres gitu loh, itu minusnya. Jadi plusnya dari Pak Amin ini akademisnya bagus ya. Akademisnya bagus, tapi juga dia punya minusnya itu loh. Kalau dari Pak Ganjar gimana? Kalau Pak Ganjar apa ya? Abu-abu sih itu kalau Pak Ganjar, saya nggak tahu yang benar-benar plus sama minusnya gitu. Jadi dia ambil aman aja lah ya, abu-abu gitu ya. Jadi nggak terlalu ada yang menonjol, nggak ada yang terlalu buruk juga gitu ya, abu-abu. Kalau dari Pak Prabowo, kalau dari plusnya itu ya ketegasan ya. Ketegasan ya. Iya. Jadi misalkan dipimpin sama Pak Prabowo, negara ini bisa tegas mungkin ya. Iya. Lantas kenapa gitu ya? Yang iya. Iya enggak gitu ya. Juga dia orangnya lebih ikhlas ya. Iya, Katanya Gus Dur kan orang yang paling ikhlas gitu Orang ya. paling ikhlas. Iya. Jadi Keikhlasan iya benar. enggak baperan gitu ya. Oke, sekarang untuk cawapresnya gimana? Kalau dari Caimin itu kayak representasi NU apa ya? NU milenial. NU milenial. Kalau dari Gibran semangat mudanya kali ya. semangat mudanya. Nah, Kalau saya boleh nambahin, Gibran itu sebenarnya ya untuk di usia muda gitu ya, itu sebenarnya sudah bagus
Sudah bisa mimpin warga Solo itu loh. Mimpin warga Solo ya agak mending dia mimpin warga Solo timbang Pak Anies menurut saya gitu. Menurut rekam jejak itu loh. Dia jadi mimpin Solo, dia udah bisa bikin apa itu tentang sampah apa itu loh. Sampah ya? Penanggulangan sampah gitu loh. Juga sampah. pedagang-pedagang di sana kan tertib gitu loh. Jadi dia lebih itu, cuman dia minusnya dalam bidang komunikasi. Komunikasinya dia jelek, public speakingnya jelek, bro. Tapi kalau untuk aksi lapangan dia lebih tahu, menurut saya gitu loh. Kalau dari Pak Mahfud gimana? Itu juga kecerdasan juga sih kalau Pak Mahfud itu profesor kan itu. Iya. Kalau saya boleh nambahin ya, Pak Mahfud itu ya emang satu cerdas, keduanya dia apa tegak hukum dia jujur lah, dia orangnya jujur, nggak bisa main belakang yang nggak sesuai aturan langsung dibongkar sama dia. Jadi kalau masalah hukum insya Allah, jadi mungkin kalau ini bisa lebih bagus lagi untuk kedepannya. Kalau Pak Mahfud jadi ada plus minusnya. Terus gimana Lek? Ya jadi seperti itu yang namanya politik. Dulu kan Pak Mahfud itu PKB, juga tim suksesnya Pak Prabowo juga di tahun tim ses Prabowo ya. Tim ses Prabowo, dia juga partainya PKB dulu, lebih dominan PKB. Sekarang kan dia ikut PDI. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian mau milih presiden, lihat itu apa personalnya gitu loh, nggak usah lihat partainya. Karena lihat partai yang mendukung ya. Iya. Mereka personalnya masalahnya kalau politik itu kadang kesini kadang kesana kadang kesini gitu loh, tergantung alurnya. Apalagi yang namanya partai kan dia lihat mana yang elektabilitasnya tinggi, pasti dia orang yang didukung. Seperti itu. Ya berpikirlah secara jernih lah untuk semuanya yang netizen, berpikir secara jernih. Netizen plus 62. Netizen 62. Jangan ada cuma yang menguasai panggung tapi tidak menguasai lapangan. Kadang semua orang bisa berbicara. Semua partai pasti bilangnya seperti ini, akan menurunkan harga, akan menegakkan hukum. Semua orang pasti seperti itu inginnya. Tapi kan teknisnya di lapangan itu loh yang susah. Kalau misalnya masalah ngomong sih bisa, dia yang bisa di lapangan, intinya yang bisa di lapangan lah. Kalau cuman lobby di atas panggung sih semua bisa. Kan intinya kalau mau memilih calon presiden, pertama lihat rekam jejaknya. Yang kedua, jangan lihat partai pengusungnya, pasti orang itu punya kepentingan semua, yang namanya partai politik. Yang ketiga, lihat personalnya bagaimana ketiga cawapres ini. Gimana, ada tambahan lagi dari Mas Singgi? Itu sih kayaknya pembahasannya cukup sih. Bukan ini cukup ya. Ya. Untuk kali ini pembahasan capres dan cawapres, intinya berpikirlah secara jernih. Ini closingnya ya. Berpikirlah secara jernih karena kita ini memilih calon presiden loh. Jangan terbawa arus, jangan terpengaruh oleh suasana, jangan terpengaruh oleh berita-berita hoax, jangan terpengaruh oleh yang saling menjelekan antar paslon-paslon itu. Berpikirlah secara jernih supaya kita bisa mendapatkan presiden yang akan membawa kemajuan untuk negara Indonesia ini. Betul? Betul. Untuk kali ini cukup ya pembahasan cawapres. Semoga Indonesia kedepannya lebih maju lagi.
Ya, amin. Siapapun nanti presidennya kita doakan saja yang terbaik Amin. untuk negara kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.